Hey hey hey, selamat datang kembali di Pokasi Podcast. Masih bersama gua Faiz Riunyan dan Halo, Siwi di sini. oke, kita masih di season 4 ya. Ini episode ke-7 ya kalau gua gak salah sih ya. Ya, betul. Iya, dan episode ini akan menjadi episode terakhir kami di season 4 karena ya sebelum-sebelumnya sih emang kita beres di episode 7 ya sih ya. Ya, selalu dituju sih. Yang udah-udah ya, 1 sampai 3. Karena memang pas season 1 sampai 7 terus akhirnya udah kita 7 dan sekarang juga 7 karena akhir tahun ya kita berdua sama sibuk dan biasanya karena tahun depan juga awal tahun puasa dan lebaran jadi akhirnya kami biasanya libur tuh ya maksudnya si Pokasi Podcast untuk podcastnya rehat sampai di menjelang pertengahan tahun lah ya. Menjelang anniversary nggak tuh? Yo, oke lah kalau begitu. Sebelum dimulai pembahasan kali ini, gue mau ngingetin kepada teman-teman semua buat dengerin Pokasi Podcast yang season sebelum-sebelumnya ataupun episode sebelum-sebelumnya di Spotify, di Apple Podcast, di YouTube dan juga YouTube Musik. Terus juga teman-teman bisa subscribe YouTube kami ya. Karena di situ akan ada konten yang khusus kami terbitkan atau kami rilis di YouTube aja kayak misalnya contohnya tuh ada most anticipated anime, terus ada best of season untuk anime, sama ada pojok santuy yang sampai dengan saat ini masih ada baru ada 1 episode doang. Yaitu 3 konten. Santuy. Hah? Kan pojok santuy. Iya, Jadi pojok dibikinnya santuy. Iya betul. Saking santuйnya sampai nggak nambah-nambah tuh. Ya, sementara memang baru 3 itu aja ya kalau untuk konten khusus YouTube. Mungkin nanti kalau udah mulai agak senggang ada nambah lagi mungkin ya, kita nggak tahu ya. Terus juga jangan lupa follow Instagram kami di @pokashi.podcast di mana di situ kami membagikan berita-berita tentang budaya populer Jepang ya. Meski memang belakangan lagi agak jarang aktif, tapi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, silahkan DM aja bisa. Kami juga punya Twitter dan Blue Sky dan TikTok di @pokashi_podcast ya. Walaupun memang masih jarang aktif juga, tapi ya kami punya beberapa media sosial yang emang kalau misalnya teman-teman mau diskusi atau mau follow silahkan. Oke, kalau begitu kita langsung mulai ke pembahasan kali ini. Jadi untuk episode terakhir di season 4 apa nih ya, yang mau kita bahas kali ini nih? Oke, ini harusnya ya kalau gua nggak salah inget, topik ini tuh mulainya dari keresahan gua sendiri harusnya. Yang ternyata setelah dilempar, lu pun ngerasain hal yang sama gitu. Soal apa ya, bukan keresahan tapi soal topik ini gitu. Jadi yang bakal kita bahas tuh soal gimana yang enaknya. Jadi entah kenapa kita tuh ngerasa kalau belakangan ini beberapa anime yang kita tonton gitu, atau mungkin manga yang dibaca, yang dulu tuh mungkin kita bakal suka-suka aja gitu ketika baca ataupun nonton. Entah itu dari temanya kah atau dari genrenya, cuman entah kenapa belakangan tuh jadi kok kayaknya apa ya, perasaan yang dia dapat tuh nggak sama kayak waktu dulu emang suka sama genre itu gitu atau sama tema cerita itu. Jadi kita bakal gue nggak tahu bilangnya apa, cuma mungkin lebih ke perubahan soal genre yang dulu kita suka dan sekarang entah kenapa mungkin ada kurangnya atau nggak terlalu tertarik sama genre itu mungkin. Iya betul. Ya apa? Jadi dulu kita berdua awal-awal menyukai atau mengikuti budaya populer Jepang kan masih masa remaja ya. Masih ABG labil gitu kan. Jadi kayak wah, kayak ibarat kata semua genre masih masuk lah gitu. Terus semakin kita dewasa akhirnya semakin merasa dan berpikir, oh genre ini kayaknya gue nggak bisa nih cocok nih sekarang mah gitu. Atau genre apa misalnya yang tadinya nggak suka tiba-tiba jadi ditonton kan bisa aja. Yang tadinya kita suka jadi bukan suka sih, kita masih bisa nonton, masih bisa kita terima, terus ternyata semakin dewasa merasa
gue nggak bisa masuk nih sama genre kayak gini. Ada juga yang mungkin dari dulu sampai sekarang emang nggak suka gitu, ada. Ya gitulah ya. Jadi ya yang kami akan bahas sekarang itu memang berkaitan dengan genre, lebih ke perubahan genre ya, dari anime manga yang kami sukai gitu kan. Nah mungkin pertama-tama kita apa ya, kita sebutkan dulu kali ya genre yang paling kita suka kali saya ya. Boleh, Nah, yang paling suka. Nah kalau mungkin dari gue dulu ya. boleh. Kalau gua sih dari dulu ya sampai dengan sekarang itu yang paling gue suka tuh fantasi dan magic sih. Nah mungkin kalau zaman sekarang itu lebih populer isekai ya. Walaupun sebenarnya kan kalau isekai sendiri sekarang tuh kan mereka tuh identiknya sama either itu dia reinkarnasi atau dia kepindah ke dunia lain gitu kan ya. Nah, cuman kan kalau fantasi itu dia lebih luas, bisa jadi kayak memang dari awal itu dia dunianya ya sudah dunia fantasi. Dia bukan bukan orang yang direinkarnasi atau bukan orang yang apa namanya pindah ke dunia lain, tapi memang dari awal dunianya sudah dunia fantasi gitu kan. Dan kalau magic dia lebih identik sama ya walaupun fantasi juga pasti ada magic ya, cuman kalau magic tuh kan emang lebih identiknya di dunia itu ya kayak yang orang-orang tuh mayoritas bisa pakai magic gitu. Mungkin contohnya Black Clover gitu kan ya, atau Wistoria yang terbaru ya kayak gitu ya. Itu sih kalau oh ya sebenarnya ada lagi itu gue juga suka genre misteri detektif ya. Ya kayak detektif Conan yang sampai sekarang tuh kan. Nah cuman kalau untuk misteri detektif tuh emang agak jarang sih ya seri anime yang diadaptasi gitu kan untuk genre misteri detektif. Jadi mungkin gue kelihatan kayak tiap misalnya teman-teman udah ada yang ngikutin kami dari lama melihat konten kami yang most anticipated, mungkin gue kayak jarang menyebut yang genre misteri detektif karena memang pada kenyataannya jarang juga sih yang diadaptasi ya, yang ada penayangan untuk animenya. Kalau manga sih, manga juga jarang sih ya. Gue paling detektif Conan aja gitu yang gue baca. Itu sih paling ya 3 genre yang paling gue suka. Bisa dibilang paling gue suka lah. Gitu. Kalau lu apa aja sih? Banyak nggak? Harusnya sih sama 3. Jadi tanpa berurutan. Jadi urutannya nggak pasti. Cuman harusnya antara kalau nggak drama, Hmm. slice of life, sama misteri harusnya. Hmm. Cuman biarpun yang utamanya 3, gue nggak tahu ya masih pada ingat apa nggak. Cuman kan beberapa musim ke belakang tuh lo sempat bilang, wah ini animenya lu banget. Anime Nah, seiyu dan banget. itu biasanya tuh walaupun ini bukan genre sebenarnya, tapi lebih ke demografi. Jadi kalau misalkan demografi shoujo gitu dan tidak terlalu shoujo, biasanya ke gue tuh cukup masuk gitu. Jadi harusnya sih kalau secara genre cuman 3 tadi. Yang drama, ya dramanya tuh lebih ke gimana ya? Ya drama pada umumnya gitu, emang sesuatu yang dibikin lebih dramatis dan ceritanya tuh memang seperti drama. Gimana kalimatnya? Tadi tuh. Terus slice of life yang emang ceritanya tentang kegiatan sehari-hari gitu, bahkan hal-hal kecil kayak contoh misalkan di Camp cuma camping doang. Terus kemarin Mono yang soal action camp doang gitu. Itu ke gue tuh lebih enjoyable untuk ditonton gitu. Hmm. Sama yang terakhir misteri. Nah, misteri itu yang bikin gue enjoy itu karena ya misterinya gitu. Tuh terutama kalau misalkan dia apa ya? Kasusnya bukan kasus, sorry. Misternya tuh emang dibangun dari awal tapi dijelasinnya tuh di episode-episode akhir gitu. Nah, itu biasanya gue lebih suka lagi karena satu misteri itu bakal jadi pembahasan di satu seasonnya gitu. Nah, gue lebih cenderung ke yang sana sih sebenarnya kalau untuk misterinya, bukan yang kalau kayak tadi contoh Conan kan biasanya satu kasus tuh. Nah, Hmm. kalau gue tuh lebih sukanya yang emang si misterinya tuh dalam package, entah itu misteri dunianya lah
atau misteri soal sistem apanya gitu. Jadi bukan soal kasus kayak gitu sih harusnya. Oh iya, iya, iya. Ya dia berarti ya misteri, tapi bukan yang detektif lah ya, mungkin bisa dibilang Mm. gitu ya. Atau mungkin kayak ini deh, kayak Saint Gates misalkan, contohnya. Ah Itu kan ya, ada misterinya juga tuh. ya Steins Gate ya. Walaupun memang kalau Steins Gate dia lebih ke science fiction sih ya. Ya, Ya karena memang misteri, makanya gue tadi menyebutnya misteri detektif kan, karena kalau gue menyebut misteri aja itu seperti yang Seiyu bilang, bahkan kadang supernatural pun ada yang misteri juga gitu. ya betul. Jadi makanya gue misteri itu lebih ke misteri detektif, makanya tadi gue sebut ya, karena khawatirnya misteri ya tidak semua genre misteri gue suka gitu. Kalau misterinya detektif gue masih suka gitu. Atau misalnya misteri detektif atau misteri crime gitu kan, mungkin ada ya crime ya, walaupun agak jarang Ada. ya, ada kan ya. Mhm. Ya itu kan masih deket-deketan lah gitu, kriminal dengan detektif kan masih deket-deket lah ya. Ya, atau misteri yang sesimpel kayak Kusuria gitu. Itu Hmm, kan misterinya soal ya konflik kerajaannya gitu. iya, 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 bisa jadi, bisa ya gitu. Makanya kalau gue nyebut misteri doang, dia banyak juga, maksudnya banyak bergabung dengan genre lain. makanya gue Mhm, betul. makanya gue spesifikin misterinya yang detektif gitu kalau gue. Iya, iya. Nah itu kan berarti memang kalau misalnya yang tadi genre yang paling kami suka itu memang dari dulu sampai sekarang masih suka gitu ya, masih emang kami tonton untuk seri-serinya. Nah sekarang nih genre atau ya tema lagi ya gitu, yang mungkin dulu lu pernah ini, saya pernah lu suka gitu, terus sekarang jadi kayak misalnya jadi yang lu hindarin lah gitu, yang lu udah nggak minat lagi, kira-kira apa dan mungkin bisa alasannya kenapa gitu, kenapa lu memilih untuk kayaknya gue udah nggak nonton lagi deh yang kayak gini deh gitu. Oh, oke. Mungkin gue lebih ke ini kali ya, lebih ke nyebutnya yang bisa dinikmati. Dulu tuh Hmm. kalau misalkan ada judul yang keluar dengan genre itu, chance ditontonnya ada gitu dan kemungkinan ditonton sampai tamatnya ada gitu karena si emang menikmati proses nontonnya gitu. Nah, di untuk kendalanya sekarang adalah si genre itu atau si tema itu tuh entah kenapa beberapa tuh kesannya jadi kayak nggak enjoyable untuk ditonton gitu. Kayak misalkan gue contoh ambil yang tayang di musim ini, di tahun ini deh sepanjang 2025 dari spring sampai sekarang fall. Kan ada beberapa judul tuh yang orang-orang bilang, "Wah ini bagus kok, ini bagus," gitu. Dan setelah gue tonton kok kayak gini gitu. Kayak misalkan contoh, gue akan ambil satu judul yang musim lalu orang bilang selalu bagus banget gitu. Gue Bahkan tahu ini mah. ketika gue bilang enggak ini jelek, gue dimarahin di kantor sama banyak orang. Ada beda sendiri. Jadi ini tuh genre yang sorry, cerita yang dimana biasanya tentang romance, terus ada komedi, dan biasanya cerita anak-anak sekolah gitu, entah itu di SMA atau ya SMA sih biasanya cenderungnya kan. Nah, atau umumnya mungkin disebut kayak romcom gitu. Nah itu apa ya? Tipikal cerita yang dulu gue suka atau cukup enjoy untuk nonton gitu. Kayak sebutlah contoh misalkan Nisekoi gitu atau Oregairu. Itu gue cukup enjoyable untuk nontonnya gitu. Bahkan kalau yang nyeleneh sekaligus sampai waifu 100 pun gue masih enjoy untuk nonton gitu. Nah cuman ada beberapa judul yang orang-orang sebut ini bagus kok dan bla 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 gitu ya. Dan setelah ditonton kok gini gitu ceritanya. Nah, gue akan sebut satu judul, dua deh, biar tidak menyerang satu judul. Jadi gue akan sebut dua. Yang pertama tuh ada Kaurohana. Ini kan kalau kita lihat di My Anime List itu kan tulisannya adalah drama romance yang Iya. dimana romance-nya oke ada, biarpun progresi romance-nya tidak ada. Dramanya pun gak ada sama sekali menurut gue. Jadinya ketika orang bilang, oh ini bagus kok ceritanya wholesome lah atau romance-nya bagus dan ketika gua tonton yang bisa gua rasakan adalah
Bagus kok, saking bagusnya gue nonton di speed 2,5 gitu. Mungkin satu-satunya pujian gue untuk Kaurohana adalah ini adalah judul yang bikin gue bisa unlock skill untuk nonton anime di speed 2,5 mungkin. Iya, bagus kan soalnya itu kan my kisah bersama my istri. Enggak. Menurut gue ini tuh apa ya? Gue paham secara prosesnya tuh sebenarnya ini tuh bisa dibangun jadi cerita yang menarik gitu. Cuman problem di gue adalah satu, progresinya tidak ada. Hmm. Kedua, terus karakter utama ceweknya lupa siapa itu terlalu dibikin protektif banget, entah itu dari fansnya, by story-nya ataupun sama autornya gitu. Jadi kayak gimana ya, ini karakter tuh nggak boleh dibikin merasa sedih atau kesakitan gitu, dan gue nggak suka cara penceritaannya kayak gitu. Jadinya progresi di karakternya nggak ada. Terus judul yang satu lagi adalah yang lagi tayang sekarang, yang minggu ini episodenya libur. Jadi ada Ciramune. Itu Nah, sama. Kalau di mana Animalist ditulisnya dia romance comedy, harem. Nah, tadi gue sebut kan, Waifu 100 tuh gue masih masuk. hmm. Gue Tobun tuh masih masuk. Nah, cuman ini awalnya gue nonton karena satu, penasaran ini adalah judul yang secara di apa chronological novel tuh masuk apa namanya Hall of Fame, yang dimana dia selalu top satu atau at least masuk top 3 lah. Dan orang selalu bilang bagus kok ceritanya, romansnya bagus, terus building karakternya bagus. Nah, sejauh ini sampai gue nonton ke episode berapa ya, 4 harusnya ya, 4 harusnya, yang gue rasakan adalah gue kayak nonton apa ya, judul-judul lama yang dibungkus jadi satu tapi bukan dalam versi yang bagus gitu. Mungkin akan ada yang bilang kalau ternyata oh belum kok, nanti setelah episode ini ceritanya baru bagus. Cuman kan kalau semuanya kayak gitu jadinya nggak kena aja gitu. Dan secara cerita pun oke, romcomnya gue belum dapet sebenarnya. Bahkan romance-nya pun untuk 4 episode pertama kayaknya tidak ada gitu. Gue malah merasa itu tuh kayak judul-judul yang kayak tadi ya, Kaurohana sama Ciramon itu adalah judul yang genre-nya tuh berubah di tengah gitu, bukan ketika ditulis gue pengen bikin cerita dengan genre ini gitu. Tapi sejalannya apa, sejalan dia nulis tuh kayaknya nggak bisa dibikin tuh cerita kayak gini, terus dia tiba-tiba belok genre gitu. Nah, kesana tuh kayak gitu jadinya, ketika orang-orang bilang ada musim ini ada judul ini gitu dan ceritanya bagus dengan marketingnya yang sangat luar biasa yang bikin orang untuk penasaran nonton, tapi pas lihat kayaknya nggak gini tuh, kayak gitu ceritanya nggak sesuai apa yang orang bilang. Dan biarpun genrenya dulu gue suka, tapi pas lihat kok gini gitu, dan rasanya tuh aneh aja gitu betul. Mungkin itu harusnya kalau gambaran sih besarnya mungkin. Hmm. Berarti hanya itu aja? Apa ada yang lain gitu? Hanya maksudnya hanya Sebenarnya romcom anak sekolah aja gitu? saya ada satu lagi, ada cerita-cerita shonen sebenarnya. Cuman kalau cerita shonen gue paham kenapa berubah, karena dia kan udah jelas tuh emang demografinya untuk shonen kan. Iya, untuk anak Sementara remaja. sementara usia kita kan udah naik tuh. Jadi akan masuk akal kalau ternyata emang ceritanya tuh udah nggak masuk gitu secara penceritaan atau secara alur Hmm. cerita gitu. Cuman yang bikin buat nggak terlalu kena sama shonen shonen belakangan, kayak contoh Gachiakuta gitu. Gachiakuta oke, secara desain fashion karakternya bagus, secara visual pun bagus, cuman secara cerita tuh kayak nggak kena aja gitu, kayak terlalu nyari hal-hal yang apa gitu yang bisa diceritain gitu. Kayak saya apa ya, kayak contoh misalkan di isekai kan ada yang jalannya itu, ada yang isekai jadi babi lah, isekai Iya. jadi onsen. Itu kan Jadi aneh gitu. jadi itu apa? Vending mesin. Ya, cuman entah kenapa kalau di isekai itu gue masih bisa terima karena itu kehidupan lain kan. Iya. Nah, sementara di shonen yang sekarang tuh entah kenapa tema ceritanya tuh kayak diambil yang seolah beda aja gitu. Dalam artian bedanya tuh belum tentu bagus gitu. Kalau misalkan contoh bagus mungkin ada kayak Free Ren gitu, yang dia ngambil sudut pandang lain. Kalau biasanya yang diceritain adalah ada satu party dikumpulin yang ujung-ujungnya lawan Raja Iblis. Raja Iblisnya selesai, kalah, ceritanya selesai gitu. Hmm. Sementara Free Ren ngambil latar setelah Set. Raja Iblisnya selesai dan cerita setelahnya gitu. Iya, iya. Nah, cuman yang shonen yang lain tuh kesannya kayak
terlalu nyari apa nih, konflik atau jenis cerita yang belum diambil tapi dibungkusnya gitu lagi, pasti MC-nya ntar anak keturunan siapalah atau ada privilege apa gitu. Iya, iya, iya. Ya walaupun kalau misalnya shonen yang emang udah berlangsung lama mah, ya kita udah tahu lah ya, kayak misalnya One Piece gitu kan, itu kan masih berlangsung lama. Ya kita udah tahu emang seperti itu gitu kan jenis ceritanya, ya udah. Kalau memang dari awal Hmm, nggak ngikutin ya nggak ngikutin gitu. Kalau ya emang betul. dari awal ngikutin ya ngikutin gitu, tetap gitu kan. Beda sih. Ya, paham sih gua kenapa kalau soal shonen. Berarti udah, lu itu aja, dua dua genre itu aja berarti. Ya, sejauh ini sih cuma dua itu ya. Hmm. Malah kalau yang romcom entah kenapa, biarpun ceritanya lebih nyeleneh, belakangan gue lebih nikmatin romcomnya Donghua sih. Biarpun itu sumbernya entah dari manhwa atau manhwa beneran gitu. Hmm. Kayak lebih fun aja gitu, lebih berasa romcomnya gitu. Iya, iya, iya. Kalau gua sih, gua ada setuju, bukan setuju. Gua ada kesamaan juga untuk di genre yang dulu gue bisa nikmatin tapi sekarang gue bukan yang menghindari total ya yang romcom, tapi gue lebih kemilih sekarang, lebih ke ya lebih ke pilih-pilih lah kalau misalnya memang dia, terutama untuk romcom yang anak SMA sih. Pokoknya cerita yang anak SMA, romcom anak SMA tuh gue udah mulai pilah-pilah ini kalau misalnya sekiranya kayak udah terlalu apa ya, terlalu banyak yang mirip template-nya, itu gue sekarang udah malas gitu, udah nggak usah, enggak lah gitu kan. Yang ya kalau yang harem juga kayaknya belakangan gue juga nggak nggak ada baca yang harem sih untuk romcom SMA ya, untuk romcom anak SMA ya. Kayak kalau yang romcom yang kayak masih sekarang gue ikutin tuh yang anak SMA kan Rosidere, yang mana menurut gue di situ walaupun dia disebutnya romcom tapi secara cerita menurut gue ya sejauh gue baca light novela sampai ini ya sampai volume 4 ya, gue belum lanjut lagi soalnya kan, bahkan yang versi Indonesianya gue baru baca volume 1 gitu. Nah itu sejauh gue baca tuh kan memang lebih fokusnya ke konflik di sekolah gitu kan. Kalau Rosidere yang 4 volume awal tuh kan tentang si Masachika yang awalnya nolak buat gabung ke apa OSIS, terus akhirnya dia gabung sampai akhirnya dia mendukung si Alia buat ini kan buat menjadi ketua OSIS gitu kan ya. Maksud gua secara cerita dia tidak terfokus ke romansnya, lebih ke komedinya dengan bagaimana si Masachika berinteraksi gitu dengan Alia dan dengan yang lain gitu kan. Nah, eh tapi kalau misalnya kayak ya udah romcom yang gimana ya? Gue juga belakangan kalau misalnya gue ada lihat wah ada manga romcom nih misalnya baru, gue coba baca, terus pas gue lihat ini mah apa template misalnya kayak tiba-tiba tinggal bareng lah atau misalnya dia ya gimana lah gitu. Gue agak susah menjelaskan sih. Cuman emang kalau untuk yang anak SMA gue sekarang udah mulai agak mengurangi gitu. Walaupun waktu dulu gue suka juga kan sama Gotobu no Hanayome gue suka. Cuman kalau sekarang gue romcom lebih mencari yang adult case ya. Maksudnya di sini adult case tuh yang setelah di atas SMA gitu. Misalnya anak kuliahan kayak Megami no Cafe Teras gitu kan, itu dia anak kuliahan kan. Walaupun ada satu si Ami yang masih SMA tapi setidaknya yang lain udah lulus SMA gitu. Atau misalnya kayak yang lagi tayang sekarang nih Bukiona Senpai atau My Awkward Senpai, itu kan dia romcom tapi si ininya apa pekerja kantoran, atau kayak misalnya dulu Otakoi gitu kan ya pekerja kantoran. Gue sekarang lebih mencari romcom atau romance yang memang secara usia karakternya itu dewasa gitu. Kenapa? Karena
ya gue sudah ada di usia itu gitu kan ya. Kita sudah ada di usia segitu. Kalau misalnya masih baca lagi romance anak SMA udah nggak relate menurut gue. Kecuali kalau misalnya dia emang dari awal romance kayak Gimae Seikatsu itu kan dia tidak romcom itu dia romance. Ya itu masih bisa, masih oke lah, masih relate gue masih dan emang salah satu seri yang gue suka juga kalau Gimae Seikatsu itu. Jadi kalau untuk romcom gue tidak sepenuhnya gue hindarin, tapi gue lebih ke memilih aja, terutama untuk yang romcom SMA, romcom sekolah itu gue udah memilih gitu, yang benar-benar gue bisa nyaman bacanya dan memang tidak yang gimana mau yang beda kayak misalnya Horimiya juga kan beda gitu ya, kesan romcomnya tuh tidak seperti template yang lain, tidak seperti romcom yang lain gitu kan, itu gue masih bisa menikmati gitu. Terus juga kalau yang anime fantasi atau manga fantasi, walaupun emang gue suka kan, gue bilang sampai sekarang gue masih suka, cuman emang karena sekarang udah banyak, apalagi banyak yang nyeleneh, banyak yang aneh-aneh, itu gue bener-bener milih banget kalau untuk fantasi ya, kayak misalnya yang reinkarnasi jadi ya tadi yang saya bilang jadi babi, jadi vending mesin, onsen, itu udah gue menurut gue udah aneh. Walaupun emang gue ada baca ada nonton yang jadi pedang tuh, reinkarnasi jadi pedang itu gue nonton sih gitu. Cuman ya udah karena emang penasaran aja waktu itu. Kalau reinkarnasinya jadi benda mati tuh udah aneh menurut gue. Ya, jadi terus juga kalau misalnya kayak fantasi atau isekai yang MC-nya itu dia terlalu kuat, tapi karena dia kayak dibilang useless sama orang sekitar, dia tidak menyadari kekuatannya tuh, gue juga udah, maksudnya dia tidak menyadari kekuatannya, tapi ya dia ya bener-bener kayak orang bener-bener nggak tahu apa-apa, terus dia kayak biasa aja, padahal tuh dia kuat banget, tapi dia tidak menyadari itu, kayak udah mulai gue hindarin juga tuh karena ya nggak asik gitu, aneh aja. Kecuali kalau emang dari awal ya dia apa ya namanya, dia memang sadar kalau dia itu emang kuat, cuma dia ada di lingkungan yang salah gitu. Nah, itu masih nggak apa-apa gitu kan. Jadi pas dia keluar dari lingkungan itu, dia emang beneran kuat tuh nggak apa-apa, masih nggak apa-apa. Cuman emang pokoknya udah, kalau fantasi mah udah banyak yang gue pilah-pilah. Yang terlalu komedi pun gue nggak. Nah, kayak Konosuba tuh gue nggak bisa masuk. Yang terlalu komedi gitu gue udah nggak bisa masuk. Nah itu kalau fantasi. Jadi untuk romcom dan fantasi magic itu gue nggak sepenuhnya gue hindarin sekarang. Gue masih suka, cuman lebih gue pilah-pilah aja. Nah kalau yang genre yang bener-bener dulu gue pernah nonton, tapi sekarang gue hindarin, itu komedi sih. Semua komedi. Ya apa ya, pokoknya dia yang lebih banyak, yang lebih pure komedi, maksudnya kadar komedinya tuh lebih banyak. Kalau misalnya Rosidere sebenarnya menurut gua dia kadar komedinya emang banyak, cuman dia komedinya masih apa ya, masih bisa gue terima gitu, bukan komedi yang aneh, bukan komedi yang terlalu nyeleneh gitu. Kayak kalau dulu, kalau misalnya teman-teman ada yang tahu seri Bakatotes, lu pernah nonton kan Bakatotes? Nonton. Nah itu Bakatotes season 1 season 2 sampai yang OVA-OVA-nya gue udah nonton. Gue nonton dulu ya. Terus dulu ada juga ini anime komedi juga, Korewa Zombie Deska, lebih ke komedi parodi gitu ya, Korewa Zombie Deska. Terus dulu ada apa ya, Medaka Box apa ya kalau nggak salah ya namanya, gue lupa. Dulu tuh itu gue tonton dan gue bisa nonton dengan sampai selesai gitu, dan gue merasa biasanya. Cuma sekarang gue berpikir kayak, ya kalau Bakatotes oke lah, lucu gitu, emang lucu ya dia. Cuman kayak Korewa Zombie Deska, setelah gue pikir-pikir lagi,
Ceritanya tentang apaan sih itu, kayaknya lawak doang. Konosuba gue nggak bisa masuk. Terus pokoknya yang pure comedy, makanya gue Gintama juga nggak nonton sih. Oh, oke. Orang-orang bilang bagus, orang-orang bilang itu lucu. Gua nggak bisa kalau yang terlalu komedi kayak gitu. Yang pure komedi gue nggak bisa. Grand Blue, makanya yang Grand Blue yang penyelam gue nggak nonton. Karena terlalu komedi. Itu gue pokoknya yang terlalu komedi. Bahkan kayak misalnya romcom yang kalau yang pacar 100 tuh ya emang jelas nyeleneh ya. Itu komedinya kok keterlaluan. Apalagi ya, apa ya yang kayak belakangan tuh ada pas gue baca atau gue nonton tuh, wah terlalu komedi gitu. Gue nggak Apa? bisa Which gitu. watch? Hah? Which watch? Which was ya? Which was gue nggak masuk tuh. Itu gue dulu pas pertama dia Which was itu rilis si manganya di Manga Plus, gue baca. Itu pas si karakter ceweknya salah apa di kelas kalau nggak salah nyebut mantra yang bikin badan dia jadi gede, langsung gue drop itu. Apaan sih nggak jelas gitu. Gitu. Pokoknya kalau komedi emang dulu gue pernah nonton, tapi sekarang bener-bener gue hindarin. Karena ya emang nggak masuk aja. Pokoknya gue kalau yang terlalu pure komedi nggak masuk. Tapi kalau misalnya yang emang dia tidak menyantumkan genre komedi tapi ada komedinya, itu biasanya masih masuk ke gue. Nggak tahu kenapa. Hmm. Ya, jadi masih lucu gitu. Emang masih lucu. Cuma dia dari awal tidak mencantumkan genre komedi gitu. Kalaupun emang mencantumkan, tapi ternyata pas gue baca atau gue tonton, ya komedinya kayak hanya selingan aja. Nah itu masih bisa, gue masih nggak apa-apa gitu. Itu. Terus kalau apa? Ada lagi yang dari dulu emang gue nggak bisa masuk, Supernatural sih. Gue Supernaturalnya yang ini tapi yang lebih ke siluman-siluman gitu, gue nggak bisa gue. Makanya gue nggak nonton Jujutsu Kaisen. Gue coba paksain ya nonton Jujutsu Kaisen episode 3 langsung gue drop itu, nggak tetap nggak bisa gue, nggak tahu kenapa ya. Pokoknya emang dari dulu gue nggak suka supernatural. Pokoknya kalau udah ada genre supernatural tuh, kecuali kalau supernaturalnya yang tidak ada siluman ya, maksudnya supernaturalnya tapi nggak juga sih. Kayak kalau misalnya romcom supernatural itu juga gue nggak bisa tuh. Pokoknya kalau yang supernaturalnya udah siluman terus atau dia dunia biasa kayak kita tapi punya kekuatan yang ya kayak Aobuta tuh, apa sih Aobuta nama judul lengkapnya tuh? Aobuta tuh. Oh, ini apa? Mai Mai si Mai itu. Season Butayaro. Seisun Butayaro. Itu juga kan supernatural kan. Banyak yang bilang bagus ceritanya, nggak bisa gue, nggak masuk supernatural tuh, tetap aneh menurut gue. Kalau buat gue ya, buat gue apalagi ya. Udah sih kalau gue nggak salah yang gue inget sih ya. Apa namanya? Kalau untuk yang genre yang dulu pernah tonton, sebenarnya Supernatural gue juga dulu pernah nonton, cuman memang nggak yang kayak kalau zaman dulu kan ada Jigoku Sensei Nube ya, yang lama, bukan yang ini ya, bukan yang remake yang sekarang kan. Jigoku Sensei Nube gue pernah nonton. Terus juga dulu tuh ada Kekaishi ya kalau nggak salah ya. Ada. Ya Kekaishi kan dia lebih ke siluman juga kan ya itu ya. Terus apa lagi ya? Ini dah apa? Hataraku mau sama juga harusnya supernatural. Ah, Hataraku mau sama komedi. Makanya sampai sekarang gue yang season 2-nya tuh nggak beres itu. Udah nggak masuk gue. Dulu sih nonton, iya bener Hataraku mau sama. Ya, gue nonton dulu tuh. Terus ada supernatural apa yang supernatural Sankarea dulu tuh ada tuh. Gue nonton. Yang yang dia terobsesi buat menghidupkan orang mati menjadi zombie. Ternyata yang jadi zombinya si orang tercantik yang di situ gitu, di sekolah dia. Iya itu udah sih itu sih pokoknya. Kalau yang dulu itu gue masih bisa gue terima, gue tonton. Sekarang udah
nggak lebih ke komedi sama supernatural. Kalau misalnya kayak romcom dan fantasi, gue mulai mulai lebih pilah-pilah sih itu. Oke. Heeh. Tapi yang yaudah kan kalau gue merasa anehnya tuh karena gue ambil contoh yang tadi lagi karena yang paling deket itu. eh Kalau misalkan isekai ataupun fantasi, gue nggak masalah dengan halunya sebenarnya. Hmm. Cuman ketika dia udah disimpan di cerita yang tidak ada entah itu supernatural, entah itu pokoknya tidak ada hal-hal fantasinya gitu, emang secara cerita tuh dibikin emang di dunia real aja gitu. Kayak contoh misalkan tadi Horimiya gitu kan. Di situ dunianya normal seperti pada umumnya, tidak ada magic apa-apa. Nggak ada manusia yang bentuknya aneh ataupun gimana gitu, normal gitu. Nah, ketika di situ dan dibikin terlalu halu tuh entah kenapa belakangan kalau gue tuh jadi nggak masuk itu sekarang. Nah, kalau di lo ada yang gitu juga nggak sih? Yang Spesifiknya tuh bukan karena emang tipe ceritanya yang nggak masuk, tapi secara entah pembawaan atau apanya itu kan. Kalau di gue dua sih sebenarnya, selain yang tadi untuk secara bukan halu kali ya, secara imajinatif tuh kalau misalkan emang ceritanya fantasi dan seimajinatif itu gue nggak masalah, tapi ketika dia terlalu imajinatif untuk hal yang realistis kesannya agak aneh. Sama yang satu lagi tuh ketika si ceritanya tuh dibangun dengan yang secara progresif itu gak masuk akal, terlalu aneh, tapi entah kenapa bagi orang lain tuh terlalu dilebih-lebihkan gitu. Atau mungkin gue akan ambil contoh yang gede lainnya. Kayak contoh orang pada bilang Kimetsu no Yaiba itu bagus gitu. Menurut gue Kimetsu no Yaiba tuh yang bagus tuh adalah visual dan animasinya doang. Secara cerita tuh terlalu mudah untuk dicerna karena hitam dan putihnya jelas gitu. Nah, di gue yang itu sekarang udah mulai gak masuk tuh karena di belakangnya tuh gue nggak ada mau proses sesuatu dari si ceritanya itu gitu, karena udah jelas oh yang jahatnya ini dan yang baiknya ini hmm, gitu. Nah, di lu ada yang kayak gitu juga gak? gua sih nggak ada. Kayaknya emang nggak ada ya. Eh soalnya memang kalau sekarang maksudnya kalau gua yang gua hindarin memang gua yang gua sadari gitu ya. Emang lebih ke eh apa ya istilahnya ya? Lebih ke kadang tuh emang lebih ke ini juga sih gua, ke feeling juga ya. Misal kalau misal ada yang gue penasaran pengen coba tonton kayak ini aja yang terdekat aja. Gue penasaran kan sama yang apa tuh? Futari Solo Camp ya. Itu kan Utari gue Solokan tuh, oh ya, yang itu yang kemah ya, tapi karakter bapak-bapak. utamanya itu kan awalnya gue pikir oh bakal kayak Eurocamp lah ya gitu kan, maksudnya dia temanya kemah, oke lah gitu Hmm. ya, kalau mungkin slice of life gitu mah nggak apa-apa lah, cuman begitu pas gue tonton ternyata karakter utamanya gini amat, males dah gue, langsung gue drop itu ya. Jadi gue kalau kayak maksudnya kalau kayak gitu tuh gue lebih ke bagaimana melihat pembawaan karakter utamanya juga sih. Karakter kalau menurut gua karakter utamanya tidak masuk sama gua ya gua akan ya apa ya gue hindarin. Kayak sekarang juga nih yang lagi tayang yang dia ditunda karena masalah produksi, Ciramune. Mhm. Memang benar kata lu sih. Gua juga udah sering lihat nih judul di Konorano ya, Kono Light Novel. Masuk Mhm. masuk masuk terus lah gitu kan si Ciramune tuh. Nah, karena gara-gara itu, gua dulu sebelum animenya tayang ya, udah berapa tahun yang lalu gitu, gue coba baca komiknya. Cuman kayak baru satu dua chapter langsung gua drop kan. Cuman gua nggak inget kenapa. Makanya waktu pas yang most anticipated kalau nggak salah gue juga ada sebut, gue juga sebenarnya penasaran sama Ciramune gitu kan. Nah Mhm. ternyata ini gue tonton 2 episode, gue
bukan sebenarnya episode pertama. Pas episode pertama gue tonton, gue akhirnya inget kenapa gue pas baca manganya langsung gue drop. Menurut gue MC-nya terlalu cringe. Oke. Iya, jadi makanya ini sekarang musim ini gue baru nonton episode 2, akhirnya gue memutuskan untuk gue drop karena apaan sih? Apa ya? Karena di satu sisi gue melihatnya ya sangat bertolak belakang antara gua dengan CMC itu. Gue ngerasa kayak nggak nyaman gitu nonton kayak ngapain. Jadi gue kalau misalnya yang itu tadi lebih ke feeling gua atau lebih ke kenyamanan gua melihat bagaimana MC di dalam cerita gitu. Kalau misalnya gue lihat si MC-nya, sikap atau sifatnya MC di dalam cerita, bahkan cerita baru mulai, gue sudah merasa tidak nyaman dengan kelakuan dia. Gue sudah merasa ya gue udah feeling ini kayaknya MC-nya bakal menyebalkan atau bakal aneh lah segala macem. Itu gue mau sesuka apapun sama genrenya, mau orang bilang bagus kayak gimana juga gue hindarin gitu. Jadi lebih ke bagaimana MC sih gue. Oke. Cuman berarti jadi ya punya. Soalnya ini tuh hal yang wajar sebenarnya ketika kita ngerasa ada perubahan di genre. Bahkan kalau gue iseng ngecek My Animalist dan gue ngecek judul-judul yang pernah gue kasih nilai 10, ketika gue lihat gue akan kesal ke diri gue yang dulu kenapa ngasih Sword Art Online 10. Menurut gue sekarang kayaknya gak 10 deh, kayaknya 7 cukup deh. Tapi apa ya, yang cukup biarpun gue agak kesal tadi untuk menjelaskan soal dua judul tadi, cuman entah kenapa gue cukup menikmati sih prosesnya itu gitu. Kayak contoh misalkan tadi Sao gitu ya, dulu gue kasih 10 dan sekarang gue pikir kayaknya 7 gitu. Tapi gue cukup suka proses ketika berarti dulu gue punya dengan pemikiran gue dulu dan cara tangkap gue dulu tuh nanggap si ceritain itu ya value-nya tuh segitu gitu, 10 gitu dulu. Cuman dengan kondisi sekarang ketika gue nonton kayaknya nggak 10 deh, 10 terlalu overrated untuk Sao gitu. Kalau misalkan gue lihat dengan kacamata gue sekarang gitu. Nah itu kayaknya hal yang wajar gitu. Bahkan kayak contoh tadi apa, ya gue akan ngambil Kaurohana lagi karena semua orang bilang itu bagus. Oke. Cuman kadang gue nggak masuk, mungkin kalau dia rilisnya tuh ketika gue masih kuliah gitu atau ya kuliah atau SMA gitu, mungkin masih gue akan bilang hal yang sama dengan orang-orang yang bilang sekarang gitu. Cuman karena sekarang dan seperti yang kalian tahu belakangan udah beberapa tahun, kayaknya udah di tahun keempat apa tahun kelima gitu, yang setiap musimnya gue hampir nonton lebih dari 30 judul gitu. Dan gue rasa apa yang ada di Kaurohana tuh sebenarnya ada di judul-judul lain yang mungkin secara rating lebih jelek gitu karena entah visualnya jelek atau apa, tapi secara bungkusannya tuh sama gitu. Jadi ketika gue lihat ini kayaknya ini sama kayak judul ini deh, kayaknya ini sama kayak judul itu deh. Jadi itu ya tuh vibe apa ya, kesannya tuh nggak dapat hal yang sama dengan orang-orang yang baru lihat Kaurohana doang gitu. Soalnya jatuhnya kayak apa ya, ketika kan biasanya ada dua tuh, ketika lo kurang referensi akan bilang satu hal itu bagus banget karena referensi lo nggak ada. Tapi ketika lo over referensi pun kadang jadi terlalu bias karena bahan komparasi lo itu terlalu banyak gitu. Betul-betul. Ya, makanya yang musim kemarin pun gua ya kalau misalnya kita membicarakan Kaurohana ya, gue bisa bilang maksudnya kalau secara cerita oke lah. Bagus. Maksudnya yang ditampilkan di situ masih oke lah, tapi menurut gue masih jauh lebih bagus Sono Beast Doll. Ya. Kita go Marin. Ya karena memang dia, nah cuman kan kita bisa lihat sendiri di My Animalist ratingnya jauh kan. Si Kaurohana yang di atas jauh banget bedanya gitu sama si Kita Go Marin tuh. Gojo-kun. Cuman memang ya mungkin karena di satu sisi kalau Kaurohana tuh dia baru gitu kan, kalau si Marin Chan itu dia sequel gitu kan ya, jadi orang tidak melihat ke sana. Nah itu tadi kalau misalnya kayak itu kan si Marin walaupun dia SMA, cuma karena dia temanya cosplay dan memang bukan romcom sih sebenarnya, dia lebih ke romance ya.
Eh, itu Harusnya kan, ya. ah, Ya, harusnya romance doang dia. romance doang. Seingat gue di My Name juga romance doang. Bahkan harusnya dia masuknya ke love status quo ya, karena kan Ya. MC dan heroin aja gitu. Aha. Ya, jadi makanya ya kalau kita membicarakan si Kauruhana ya gue sejauh animenya tayang tuh tidak bisa mendapatkan yang orang bilang bagus banget gitu. Dan gue mendapatkan ya feel yang menurut gue bagus banget di musim itu tuh ya di si Sonobe's Doll, My Dress Up Darling. Itu kalau membicarakan anime ya. Tapi karena kita di sini membicarakannya genre atau ya tema, kalau misalnya apa ya? Ya itu kalau gue sih lebih ke sekarang ya gue juga merasakan sih saya yang gue juga ngeliat kan ya anime-anime yang dulu pernah gue tonton di My Anime List di complete listnya ya apa gue juga melihat anjir kok dulu gue bisa ya nonton ini ya gitu. Banyak yang gitu padahal maksudnya pas gue lihat secara genre terus gue inget-inget lagi kalau sekarang gue tonton itu langsung gue drop episode 1 tuh langsung gue drop sumpah kayak Aha. ternyata kayak misalnya yang genre komedi yang pure komedi itu gue ada beberapa kalau gue inget-inget ya kayak ya itu kalau Bakato Test menurut gue emang lucu ya oke lah gitu kalau Bakato Test. Nah ini yang agak aneh yang agak nyeleneh kayak si siapa kayak Koreo Zombie Deska terus Medaka Box Watamote kalau lu tahu Watashiga Aha. Motenai terus kalau gak salah Hayore Nyaruko-san komedi juga itu kalau nggak salah tuh. Aha. Nah itu tuh gue nonton dan menurut gue merasa ih kok gue bisa ya nonton ini ya. Terus kalau yang ada Supernatural yang dulu juga nonton gue baru inget Noragami. Kalau Ah, ah. kalau Bakemonogatari sebenarnya Supernatural tapi menurut gue bagus itu. Gue Supernaturalnya walaupun ada kayak silumannya tapi tidak menunjukkan karakter siluman yang kayak Jujutsu Kaisen. Makanya gue kalau pakai Monogatari series atau Monogatari series gue masih suka. Bahkan emang menurut gue bagus itu kan. Itu tadi terus sama kayak lu tau Gultikron gak sih? Ya. Itu dulu gue menilai itu 10 loh. Gue gue pas gue liat anjir kok bisa 10 ya gue nilai itu ya kata gue. Berarti bener kata lu tadi. Kalau soalnya kalau misalnya gue nonton sekarang nggak mungkin gue akan menilai 10, paling 8. Aha. Sebagus-bagusnya gitu, setinggi-tingginya kayak 8 nggak akan nyampe 9 karena ya memang sih dulu tuh kayak mungkin terpengaruh juga dengan teman-teman seperwibuan di masa itu kali ya. Iya kan, bisa jadi kan. Karena Eh. gue nonton Bakato Test juga karena rekomendasi temen dulu. Terus yang Aha. Gultikron itu kenapa gue nilai 10 juga agak pengaruh juga dari ada temen juga gitu kan yang nih si Gultikron awalnya si karakternya kayak dia biasa aja terus dia punya kekuatan dia jadi sombong terus akhirnya dia jatuh dan akhirnya dia memperbaiki semua itu apa maksudnya temen gue ada bilang itu adalah cerita yang sempurna gitu. Nah gue terpengaruh itu dan ya gue juga merasa gue setuju akhirnya gue nilai 10. Pas gue lihat lagi sekarang gue inget-inget kayaknya nggak 10 deh kalau misalnya gue nonton sekarang makanya gitu. Iya pasti akan ada perubahan kalau menurut gue kalau misalnya kita teman-teman gitu misalnya adalah orang yang menyukai Jepangan sejak ya sudah sejak lama ya mungkin tahun 2000-an mungkin kalau kayak kayak gue sama Seiyu kan dimulai di atas 2010 ya baru baru mulai Aha. benar-benar ngikutin. Nah, itu pasti akan terasa lah ya genre ini kayak apa yang kayak gini dulu mungkin pernah suka waktu zaman remaja awal-awal nonton sekarang udah enggak Aha. atau bahkan mungkin saya kalau kayak gue sekarang ya
gue juga lebih nyari ke itu apa gue tadi udah bilang kan yang apa pemerannya dewasa kayak Aha. anak kuliahan atau orang kantoran ya dan emang agak nyari juga yang emang agak santai juga misalnya salah satu contohnya kayak judul yang gue suka juga komik ya ada Yaiteru Futari atau Inggrisnya tuh How to Grill Our Love itu eh ceritanya tentang Pasutri yang dia itu sebenarnya kayak baru kenal dari dating apps terus gara-gara si MC-nya mau pindah kerja akhirnya si heroinnya udah kita nikah aja yuk gitu padahal mereka baru kayak sekali dua kali ketemu doang gitu nah itu dan di situ fokusnya lebih ke masak-masak nah itu gue juga akhirnya sekarang gue mencari yang kayak gitu tuh gak sih slice of Mhm. life yang ya adult case oke tapi maksudnya lebih ke slice of life yang santai gitu kan. Nah, kalau lu ada nggak sih kayak genre yang sekarang tuh lu lebih yang dulu mungkin lu tidak terfikir tapi maksudnya sekarang kayak lu udah seiring bertambahnya usia udah semakin dewasa apa namanya jadi wah ini sekarang gua nyari yang kayak gini nih gitu. Oh, oke. Eh, gue kayaknya lebih ke ini sih, lebih ke emang nyarinya ke yang nyalan. Kalau mau dibikin nyalannya sekalian itu. Kayak misalkan contoh, kan tadi gue sangat menolak sekali Kauruhana, tapi gue bisa menerima waifu 100 gitu karena Nah, dia tuh memang kalau dibilang halu mungkin lebih halu ini. Cuman gue bisa menerima karena dia tuh dibungkus sebagai suatu cerita parodi gitu. Dan emang tujuannya tuh untuk itu gitu, untuk melakukan suatu parodi bukan untuk kalau yang sekarang ada yang bilang untuk farming aura lah atau apa gitu. Tapi tujuannya tuh emang dibikin untuk sesuatu yang nyeleneh sekalian gitu. Kayak misalkan contoh di idol musik gitu. Mungkin dulu gue bisa menikmati Love Live atau Idol Master yang lama gitu. Tapi sekarang gue lebih cocok kayak ceritanya Zombieland Saga yang dibikin mereka idol tapi apa dari zombie gitu. Yang tiba-tiba hmm, nanti bakal ada UFO dan lain-lain gitu. Dia dibikinnya tuh kalau yang aneh sekalian aja gitu. Karena entah kenapa jadinya lebih enjoyable untuk dinikmati sih. Khususnya buat gue. Jadi karena gue udah bisa mindset kalau itu tuh sebuah cerita yang akan nyeleneh gitu. Jadi secara apa ya nonton pun bakal ya begitu aja gitu atau nyari yang di si ceritanya tuh bikin gue untuk mikir sekalinya mikir tuh mikir banget gitu kayak misalkan contoh kemarin ada Takopi sama Lord of Mystery gitu yang emang dibikin si ceritanya tuh serumit mungkin supaya yang nonton sedikit dalam kutip tapi ketika lo bisa paham apa yang coba diceritain atau disampaikan tuh lebih ngena aja gitu. Kayaknya gue lebih nyari yang gitu sih sekarang yang kalau nggak mikir banget gitu lebih ke dibikin senyalaneh mungkin aja gitu. Cuman senyalaneh mungkin kalau bisa nggak saya nyebelin isekai babi gitu. oh. Berarti kalau lu nyari yang selain nyeleneh mungkin lu nonton ini Turki berarti. Ah, Turki gue nonton sebenarnya. Cuman sempet gue drop karena terlalu apa ya? Terlalu nggak masuk aja gitu nyelanehnya tuh beloknya agak aneh aja gitu. Nyambung banget ya anime tentang bowling terus tiba-tiba dia pindah ke dunia lain. Iya, ada yang ke masa lalu lah gitu. Jadi terlalu berantakan aja gitu. Hmm. Original lah ya. Emang kita nggak bisa membandingkan dengan ininya apa dengan sumber karena di original. Cuman itu pas tahu makanya pas lu bilang lagi nyari yang nyeleneh banget, gue teringat Turki anime bowling tapi ternyata aneh. Aja. Walaupun ada kalau ngecek parodi di My Animalist masuk ini ya ada isekai cheat ya entah kenapa. Kayaknya kayaknya enggak deh. Isekai cheat yang mana tuh? Yang apa MC-nya tinggal ngomong mati dong semuanya mati. Ah, iya. Parodi Bukan dari isekai cheat mananya ya? itu? Entah kenapa enggak tahu di My Animalist dia masuk parodi. Aneh banget. Iya, iya.
Karena dan ini ya mungkin gue nggak tahu ya kalau misalnya teman-teman yang baru ngikutin anime, baru mulai nonton anime tuh bisa dibilang angkatan COVID. Nah, gue nggak tahu nih apakah teman-teman juga ada merasakan kayak gitu. eh atau mungkin justru kalau misalnya teman-teman yang memang baru ngikutin anime pas era COVID, itu sama kayak kita berdua yang dulu pas kita masih remaja gitu loh sih. Iya ya. Ya mungkin mungkin karena kalau kita kan sudah melewati masa, wah ini genre apa aja masuk nih. Tema Hmm. kayak gimana juga kita masih bisa masuk. Terus sekarang sudah beriring sering berjalannya waktu, kita sudah makin berumur. Kayaknya yang gini enggak deh, kayak yang gitu enggak deh. Nah, bisa jadi kalau teman-teman yang memang baru mulai masuk di angkatan COVID karena COVID jadi nonton anime gitu kan ya. Ya Hmm. mungkin aja ada yang oh ini semua genre kita ambil nih gitu. Kalau misalnya teman-teman masih mungkin pas COVID masih remaja ya oke lah kita bisa memahami gitu kan. Tapi kalau misalnya yang sudah sumuran gua sama Seiyu ya nggak ada masalah juga sebenarnya. Tapi mungkin apa namanya? Ya mungkin ya berbedanya itu aja kali ya karena beda zaman mas tuh Max kita mulai nontonnya kali ya. Makanya mungkin kalau misalnya ya awal-awal kan namanya juga masih kayak baru ya kenal, oh genre apa aja masuk. Mungkin kalau kayak di musik gitu kan misalnya lu baru ngikutin K-pop misalnya, K-pop Hmm. yang apa aja masuk gitu kan ya. Terus sekarang akhirnya ntar lama-lama mulai dulu soalnya gue juga gitu kan di K-pop kan. Gue yang lagu kayak gini, lagu kayak gitu gue masuk apa aja masuk gitu kan ya. Cuma kalau lagu emang gue banyak genre masuk sih, cuman ntar lama-lama milih sendiri, oh gue lebih suka yang kayak gini, oh gue lebih suka yang kayak gitu. Ya mungkin kalau misalnya kayak baru-baru masuk ke dunia anime mungkin atau manga gitu kan mungkin emang banyak yang banyak mencoba lah ya bisa dibilang nyoba banyak genre Hmm. gitu kan untuk mencari ini genre yang paling gue suka tuh yang kayak gini gitu. Ntar lama-lama Hmm. nyari lagi yang mirip-mirip gitu kan. Kayak misalnya Seiyu gitu kan suka dramanya drama-drama yang nyakitin dirinya sendiri. Kayak Takopi gitu, psikologi gitu kan. Ya, itu lebih seru itu. Enggak. Buat gue enggak itu. Psychological udah nah itu ya gue jadi keinget lagi. Psychological udah paling anti gue. Ah, oke. Gara-gara satu judul yang gue Apa? baca, gue sampai 3 hari gue depresi. Lu bayangin gara-gara gue baca itu gue 3 hari depresi anjir. Adalah satu judul lah. Manga sih ini, nggak ada animenya. Oh, oke. Apa ya judulnya? Shonen no Abyss. Baca nggak lu? Oh, baca. Iya. Cuman gak beres. Itu gue anjir lah itu orang sakit semua gila. Orang-orang gangguan jiwa semua itu di manganya. Terus gue coba baca udah sampai mana tuh saya wah udah gue nggak sanggup kata gue nggak kuat 3 hari gue depresi aja gue drop gara-gara baca itu psychological pokoknya gue udah paling anti dah pokoknya makanya tak kopi kemarin gue nggak nonton kayak gitu udah lah ya kali ya atau masih ada yang mau lu bahas lagi nih tentang genre ini perubahan genre ini. Oke, deh, sebagai penutup, lo bakal masih tetap nyoba untuk nonton itu gak? Kalau misalkan ada, ya kayak misalkan contoh tadi, yang musim ini deh kan ada Ciramune tuh, yang kalau nggak cocok, lo bakal tetap nyoba untuk nonton dia sampai beberapa episode nggak? Enggak sih kalau misalnya gue ya kalau misalnya dari awal udah merasa gue pas baca atau pas nontonnya itu gue ngerasa nggak nyaman dengan terutama dengan kelakuan MC-nya itu gue pasti akan langsung gue drop dan nggak akan gue lanjut mau orang bilang oh ini nanti mulai episode sekian bagus atau mulai chapter sekian bagus enggak dari awal gue udah nggak suka gitu sama MC-nya atau dari awal gue udah nggak nyaman dengan bagaimana kelakuan MC-nya jadi gue nggak akan lanjut sih
Kayak Ciramune gue udah kemarin gue udah bilang kan, gue kayak Ciramune bakal udah gue drop aja udah. Nggak akan gue lanjut, episode 2 udah terakhir gitu. Pokoknya kalau gue sih gitu ya. Kalau lu gimana? Kalau baca sih sama ya, pasti begitu, udah nggak kena bakal di drop. Cuman kalau tontonan, karena sekarang ada teknologi untuk majuin speed nonton, gue akan nonton dia sampai tamat dengan speed secepat mungkin yang paling enak, sehingga ketika tamat tuh gue bisa apa ya, berkomentar karena gue udah nonton sampai beres dan lebih valid aja gitu rasanya. Jadi kalaupun kesalnya udah lengkap gitu, gue bisa menjelaskan kenapa gue kesal dengan si satu season itu. Iya iya. Nah kalau gue Walaupun dengan speed yang speed yang cepet banget ya. Nah kalau gue dulu memang gue tipe yang gue kalau udah memutuskan untuk nonton satu seri, walaupun gue nggak suka nggak sukanya gue sama seri itu atau sama MC-nya, gue pasti akan nonton sampai tamat. Kayak contohnya Chaos Head dulu kan. Chaos Head tuh menurut gue sampah banget anjir. Tapi gue dulu tidak ada kata drop di kamus gue untuk nonton anime. Jadi gue paksain nonton sampai tamat. Begitu udah tamat gue kesel sendiri, anjir lah ini apaan sih, sampah gitu. Nah tapi kalau sekarang gue udah lebih ya kalau gue nggak suka ya gue drop gitu loh. Udah nggak akan gue paksa nonton, nggak akan gue paksa baca. Kalau gue udah nggak suka gitu ya, kalau gue udah nggak suka ya udah, ya ngapain gue lanjutin anjir, capek hati gitu maksud gue. Ngapain gue harus nonton, kalau gue ya kenapa gue harus nonton seri yang gue aja nggak nyaman dengan MC-nya gitu. Itu sih kalau gue sih. Oke. Sesuatu yang make sense sebenarnya. Karena pasti akan beda tiap orang. Iya pasti ada preferensi Soalnya kan, masing-masing. Soalnya kan ini tontonan deh atau ya entertainment lah. Itu bakal jatuhnya ya ke kesukaan masing-masing, itu pasti apa sih, objektif ya? Ya bakal kok objektif sih? Subjektif. Subjektif berdasarkan referensi tiap orang sih, jadi pasti bakal beda-beda. Betul ya. Ya kayak kita aja lah. Lu sangat suka tersakiti dengan nonton psychological, gue sangat menghindari gitu kan, itu aja udah beda gitu. Lu bisa menikmati hal-hal yang menyakiti diri sendiri, sementara gue tidak gitu kan. Lu merasa dapat adrenalin dari NTR, gue tidak gitu kan, itu aja udah beda gitu misalnya. Ya pasti tiap orang kalau masalah itu pasti punya preferensi masing-masing sih. Memang tidak bisa dijudge. Kalau lu sukanya yang kayak gimana, gue sukanya yang kayak gimana, cuman yang penting ya kita menyadari aja bahwa emang ada perbedaan juga, masalah selera kan. Ya pasti juga ya masalah genre ini juga pasti pada akhirnya masalah selera juga. Kayak lu nggak bisa maksa gue untuk nonton Boku no Hero Academia karena dari awal gue emang nggak suka tema superhero gitu, misalnya gitu ya. Ya mau sampai kapan pun gue nggak akan pernah nonton karena emang gue nggak suka gue nggak suka yang cerita tentang superhero gitu misalnya gitu kan. Itu ya makanya tiap orang punya preferensi masing-masing ya. Gue yakin juga pasti masalah genre anime dan manga juga sama. Dan kalau misalnya pun ada perubahan ya mungkin kayak kami berdua, seiring berjalannya waktu aja, seiring kami bertambah usia dan akhirnya udah bisa kayak mikir, kayaknya kalau yang kayak gini udah nggak relate deh sama umur, sama kehidupan gitu. Lebih kayak gitu sih. Oke lah, udah lah ya. Yuk. Oke, sudah sejam juga kami yapping tentang genre. Perubahan genre yang pernah kami sukai ya, genre dari anime dan manga. Kenapa anime dan manga? Ya karena memang lebih ada kalau anime dan manga lebih ada yang bisa dibahas. Kalau novel kan kayaknya kalau kita berdua baca novel lebih ke yang emang dari awal genrenya emang ceritanya suka atau genrenya suka gitu. Tapi kalau anime manga kan banyak variasinya gitu kan. Jadi kita bisa lebih memilih. Kalau game juga pasti main game yang emang dari awal suka genrenya aja. Jadi makanya di sini kami lebih membahasnya
perubahan genre anime dan manga yang pernah kami sukai gitu. Yang kami sukai lah gitu, bukan yang pernah. Oke lah. Kalau begitu, sampai di sini dulu aja kali ya untuk episode 7 dari season 4 Pokasi Podcast, yang mana ini akan menjadi episode terakhir kami di season ini. Dan kami izin untuk beristirahat podcastnya doang. Kalau konten yang most anticipated dan best of season sih mudah-mudahan tetap berlangsung 3 bulan sekali ya. Kalau memang kami berdua nggak ada kesibukan yang membuat kami tidak bisa rekaman gitu ya. Mudah-mudahan sih tetap akan berlangsung sih kalau itu mah. Cuman kalau untuk podcastnya ini akan menjadi episode terakhir dan kami masih belum tahu apakah nanti tahun depan lanjut lagi season 5 atau enggak, itu kan masih akan kami bicarakan yang melihat kondisi nanti di tahun depan. Oke lah kalau begitu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai di sini, yang udah ngikutin kami Pokasi Podcast selama berapa tahun ya? 4 tahun ya? Dari 2021 kan ya? Iya ya. Iya, 4. Dulu kami bikin podcast ini juga untuk menemani teman-teman yang terjebak di rumah doang gitu kan, nggak ngapa-ngapain. Sampai akhirnya sekarang udah kembali, kehidupan udah kembali normal, tapi kami masih setia yeping membahas tentang Jepangan ya. Dan kami juga sebisanya doang gitu kan, tergantung kalau emang lagi bisa ya rilis, kalau lagi enggak ya pasti akan mundur lama gitu kan, kami nggak aktif gitu misalnya gitu. Jadi terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah mengikuti kami, sudah setia mendengarkan Pokasi Podcast sampai di sini. Jangan lupa tetap dengerin Pokasi Podcast buat yang baru gabung ya. Untuk episode-episode sebelumnya ada di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan juga YouTube Musik. Terus juga kami ada Instagram di @pokasi.podcast. Ada TikTok, Twitter, dan Blue Sky di @pokasi-podcast. Silakan follow ya kalau emang mau follow. Silakan, mangga. Kalau begitu, go Faiz Reunion dan Saya pamit. sampai jumpa lagi di Pokasi Podcast yang berikutnya. See you again and have a nice day guys. Bye-bye.